Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini dan detik ini Allah masih menakdirkan kita sebagai hambanya yang beriman, sehingga kita semua bisa menjalankan sholat asar pada sore hari ini dalam berjamaah, dan juga kita bisa beriktikaf bersama-sama di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Nurus Salam, Majelis Jas Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih dalam naungan hidayah Allah, sehingga terketuklah hati kita bisa menghadiri majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini, majelis ilmu yang mana manusia itu dengan kesibukan dunianya, dengan keberhasilan dunianya, dia ketika dia sudah selesai waktunya dari dunia ini, tujuannya satu, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita sebagai manusia ini Bapak Ibu cuman menunggu. Panjenengan barusan sholat asar, berarti tinggal menunggu waktu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jenengan menunggu waktu sholat isya. Dan seterusnya, setelah sholat isya, jenengan nunggu waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh, nunggu zuhur, dan seterusnya. Kemudian manusia yang sudah diberi nyawa ini, pada hakikatnya dia cuma menunggu nyawanya habis, ya. Jadi kapan manusia itu tahu nyawanya habis, nyawanya telah sudah sampai ajalnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebelum nyawa kita dipanggil oleh Allah, ya, sebelum kita mendapatkan gelar almarhum, mari memperbanyak amal-amal soleh di dunia ini, wabil khusus, ya. Kita sebaik-baiknya kita ialah kita bisa menjadi manfaat kepada orang lain. Dengan hadirnya kita di pengajian ini bukan semata-mata pengen ngobrol dengan temannya, bukan semata-mata pengen ngincipi makanannya, bukan semata-mata pengen ngelihat ustadznya, bukan semata-mata karena dilihat oleh atasannya, bukan semata-mata sungkan dilihat tonggo gak hadir nang masjid padahal masjidnya parek deket, ya. Melainkan tujuan kita hadir di majelis ilmu ini agar kita menjadi kategori manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seorang suami bisa memberikan manfaat kepada istrinya, seorang istri bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Seorang anak kakak beradik bisa saling memberikan manfaat, yang kakak ngasih ilmu ke adiknya, yang adik ngasih ilmu ke kakaknya. Tugas menyebarkan ilmu itu bukan tugasnya para yai saja, para ulama saja, para ustadz saja, bukan. Menyebarkan ilmu itu masing-masing individu yang merasa dirinya beriman kepada Allah wajib menyebarkan agama, wajib mengajarkan ilmu, ya.
Karena sesungguhnya secinta-cintanya suami kepada istrinya, kalau suaminya sudah meninggal dunia, sudah masuk ke alam kubur, apakah istrinya mau nemeni suaminya di kuburan? Mustahil. Tidak mungkin mau. Seorang istri yang pasti dulunya dicintai oleh suaminya dengan paras yang cantik, ketika sudah wafat terlebih dahulu sebelum suaminya telah dikubur, apakah suami mau menemani di kuburnya? Tidak mau. Berarti siapakah yang mau menemani kita di alam kubur? Dialah amal perbuatan kita. Di antara amal perbuatan kita yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian apalagi? Sedekah jariyah. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Sudah itu saja kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, apabila seseorang sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain, suami bisa memberikan ilmu kepada istrinya, istri bisa memberikan ilmu kepada anak-anaknya, kakak beradik bisa saling memberikan ilmu yang dia dapat, khususnya ilmu agama, maka dia sudah termasuk kategori hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian sudah kita tahu bahwasannya di alam kubur itu tidak ada PLN, Pak. Ya. Apakah ada di antara kita tahu di alam kubur ada kulkas, ada listrik, AC dan lain sebagainya? Tidak mungkin ada. Yang ada amal baik yang tadi kami sebutkan. Kemudian apa di antaranya amalan yang lainnya? Di antaranya ialah seseorang yang senang ngaji Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang antara maghrib dan isya sibuk jalan-jalan, sibuk tidak mau ngaji. Kita perhatian sama badan kita saja. Kedua anggota tubuh kita, kedua tangan kita, kaki kita, mata. Ini panjenengan kasih haknya terus, kasih makan bahkan sehari lebih dari 2 kali. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya ruh. Ruh ini butuh makan, di antaranya adalah makanannya adalah ngaji Al-Quran. Kalau manusia sudah ruhnya diangkat oleh Allah, maka apalah arti 2 tangan, 2 kaki? Tidak ada artinya. Tinggal di kain kafan, disolati, dikuburkan. Wassalamualaikum. Makanya ruh ini butuh makan, Bapak Ibu. Di antaranya makanan ruh adalah mengaji Al-Quran. Yang belum bisa ngaji nggak apa-apa, usaha ngaji meskipun 1 lembar Al-Quran antara waktu maghrib dan isya. Syukur-syukur setelah sholat subuh ditambah, syukur-syukur ketika sholat duha ngaji Al-Qurannya lagi. Itu untuk apa? Untuk makanan roh kita. Ya, jadi roh ini kesian, tambah tahun tambah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sudah di bulan November. Habis gini akhir tahun Masehi, berubah tahun. Yang umurnya 39 tahun depan jadi puber kedua, umurnya 40. Yang tahun ini 64 tahun, tahun depan umurnya 65. Kita perlu ketahui, Nabi Muhammad SAW bersabda, umru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku, kata Kanjeng Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah mulai masuk kepala 6 berarti harus persiapan. Persiapannya bagaimana? Ya harus semakin baik dari sebelum masa mudanya. Ya. Jadi kalau sudah umur kepala 6-nya sudah bertambah, berarti harus persiapannya ditambah. Ya. Kenapa? Orang yang semakin dekat kepada Allah tambah umurnya, berarti dia menjadi orang yang beruntung. Sesuai dengan hadis Nabi, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ngajinya tambah getu, sholatnya tambah khusyuk. Beruntung, kata Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, orang yang tambah panjang umur, tambah maksiatnya jos, berarti dia tua-tua keladi, makin tua makin
jadi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi pilihan ada di tangan kita. Ya, kita mau ngasih makan ruh kita, ngaji Al-Quran. Belum bisa ngaji, datangi majelis ilmu seperti ini untuk menambah amal dan cahaya kuburan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngaji Al-Quran termasuk makanan dari ruh kita. Jadi setelah kita sudah istiqomah ngaji antara maghrib dan isya, ya, ngaji Al-Quran, ya, kita akhirnya belajar jenengan tambah belajar hadis Nabi, pelajari nopo dawuh Nabi itu apa saja sabda-sabda Nabi Muhammad. Sudah jenengan belajar hadis, belajar ilmu fikih. Seperti sore hari ini kita belajar wudhu, kita belajar sholat, kita belajar bagaimana waktu-waktu sholat itu apa saja. Ya. Ini untuk apa tujuan kita? Ya untuk menambah nur, cahaya di kuburan kita. Tidak mungkin jenengan mau nyewa PLN masuk kubur dikasih lampu, tidak mungkin. Hanya Anda sendiri yang di alam kubur dan hanya amalan perbuatan yang Anda perbuat. Ya. Jadi kita pelajari hadis, ya, sering jenengan dengar hadis. Hadis itu apa sih Bapak Ibu? Hadis itu adalah dawuhnya Nabi. Perkataan Nabi disebut hadis. Kalau perkataan manusia biasa disebut omongan, ya. Kita sering dengar hadis Bukhari wa Muslim, okay? Ada yang pernah dengar Bukhari wa Muslim? Nah ini yang terakhirnya rawahu Bukhari wa Muslim itu artinya hadis, ya. Itu hadis berarti dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis itu Bapak Ibu, ya, hadis pertama, hadis yang populer, yang pastinya kita harus tahu apa sih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah satu hadis, khususnya hadis yang pertama, ialah innamal a'malu bin niat. Insya Allah jenengan sudah pernah dengar semua. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Jenengan niat hadir ke majelis ilmu, ke masjid cuman karena pengen riya, pengen dibilang tetangga kanan kiri menjadi orang yang bagus, orang yang akhlaknya baik, percuma. Ayo rubah niatnya, niat pengen ngambil barokah, ngalap ilmu demi amal perbuatan, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Jadi Bukhari, Muslim, kemudian Abu Hurairah. Jenengan pernah dengar Abu Hurairah? Nah, ini pelajaran hadis. Insya Allah setelah kitab fikih ini kita selesai, kita akan selanjutnya bahas hadis saja. Jadi supaya kita imbang, dua hadisnya dapat, Qurannya dapat, fikihnya dapat. Abu Hurairah, ya, ada imam yang luar biasa, sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Beliau terkenal, ya. Beliau terkenal karena termasuk ashabus suffah, sahabat yang tinggalnya di belakang rumah Nabi. Jadi mondok kali Nabi. Apa yang Nabi makan, dia mesti makan. Apa yang Nabi minum, dia selalu minum. Yang sudah pernah ziarah umroh, ziarah kanjeng Nabi atau haji, ketika panjenengan mau ke ziarah ke Nabi Muhammad, pintu setelah Anda masuk sebelah kiri ada model amben. Ini bapak-bapak, ya, biasanya bapak-bapak, yang ibu-ibu nggak lewat, kayak ditutup. Model amben belakang makom Nabi, disitulah ashabus suffah. Di situ sahabat yang mana mereka iktikaf, nggak kerja, mereka mau dengarkan apa yang didhawuhi Nabi, apa yang diajarkan Nabi. Cukup mondok istilahnya, mondok sama Nabi langsung. Ashabus suffah. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, ya. Sahabat Abu Hurairah ini pernah ketika sudah masuk Islamnya tahun ke-7 atau tahun ke-7, insya Allah tahun ke-7 Hijriah, ya. Dia selalu nangis karena setelah masuk Islam ibunya masih belum masuk Islam. Nangis, doa, selalu berdoa malam hari, bahkan saking seringnya doa sampai di depan ibunya ketika lagi sholat, doa, ibunya pas lewat dikeraskan suaranya, ya Allah berikan hidayah kepada ibuku.
Saking apanya? Saking kepinginnya Abu Hurairah ini ibunya masuk ke dalam agama Islam. Tapi belum masuk Islam, hidayah belum datang. Sampai beliau wadul kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku ini pingin ibuku masuk Islam. Kemudian apa? Rasulullah langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma hdi ummu Abu Hurairah. Semoga Allah berikan hidayah ibunya Abu Hurairah. Nah, kalau Nabi sudah angkat tangan dan doa, berarti apa artinya? Pasti mustajab. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti ijabah doanya Allah ini. Langsung setelah Rasulullah berdoa, Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Ketika Abu Hurairah mau masuk rumahnya, ibunya langsung masuk ke kamar mandi, langsung mandi. Dan ketika Abu Hurairah sudah masuk rumah, keluarlah ibunya menutup mukanya, langsung seketika itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah heran, ini belum selesai doanya Nabi, belum 1 jam, 2 jam, belum keesokan harinya, langsung seketika itu juga mustajab. Setelah mendengar, nangis Abu Hurairah, wadul kembali lagi, ya Rasulullah, dipeluk Rasulullah, ibuku sudah meluk agama Islam. Ya, makanya ini adalah suatu keajaiban, manfaat, keutamaan doa. Jenengan jangan pernah berhenti berdoa. Doa jangan minta kebaikan dunia tok, jangan minta jadi orang kaya saja. Wong kaya itu hisapnya panjang, ya, ditelitinya panjang. Yang mau jadi orang kaya itu nggak enak. Lihat Korun, bagaimana kisahnya Korun? Nah, nanti kalau cerita Korun panjang lebar nanti. Sampai sekarang kan namanya masih dikenang menjadi harta karun, ya kan? Hisapnya kalau jadi orang kaya itu panjang, ya. Makanya kalau minta itu minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Jangan pernah Anda jangan pernah Anda bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya selalu dungo tapi kok dorong mustajab, belum diijabahkan oleh Allah. Ingat, ada ucapan ulama apa yang mengatakan ad-du'a'u in lam tu'athir fika yu'athir ala man fi salbika. Doa itu kalau tidak membekas di kamu, ya nanti akan membekas di anak cucumu. Jadi panjenengan kalau doa itu yang bagus-bagus. Kalau sudah doa bagus, nggak kedapatan jenengan sampai meninggal dunia, insya Allah bakal keturutan anak cucu jenengan. Ya, itulah keajaiban doa. Kalau panjenengan ketemu guru, kiai, orang-orang alim, minta doanya. Minta doa itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, doa itu sangat luar biasa. Jadi setelah Abu Hurairah itu masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Kemudian para ahli tafsir itu banyak yang mengatakan nama Abu Hurairah itu tidak ada nama yang paling rumit selain nama Abu Hurairah. Mengapa? Nama Abu Hurairah itu ada 30 namanya. Riwayat itu ada 30. Bingung orang-orang. Tapi para ahli tafsir mengatakan Abu Hurairah itu aslinya namanya Abdullah bin Sakhr, ya, Abdullah bin Sakhr. Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu Abdus Syams, Abdullah bin Amir, Sakin, Barirah, Barir, Abdullah, Abdurrahman, dan lain sebagainya. Banyak, ya. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya hidup ini Bapak Ibu paling enak itu dua. Paling enak itu dua. Plongkan hati panjenengan. Jangan ada rasa hasud, iri, dengki, buruk sangka. Sebelum tidur malam hari, jangan ada kebencian panjenengan kepada orang-orang yang membenci panjenengan. Wis, yang enak tidur, maafkan. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang telah mendolimi aku, ngerasani aku, ngomongi aku, nuduh aku, fitnah aku. Paling nikmat sudah. Jadi kalau tidur tanpa beban, kita benci kepada orang lain, itu sudah paling enak. Kedua, bangun tidur positive thinking, husnudon sing akeh. Bismillah, dino iki akhir rezekine. Bismillah, dino iki lancar kabeh. Bismillah, dan lain sebagainya.
Kalau sudah auranya positif, insya Allah orang di sekitar kita juga ikut positif. Ya, kalau belum apa-apa, ya Allah, sumpek, apa, sumu, kaudan, jis ngini wae Surabaya. Nah, kalau sudah belum apa-apa, sudah ngeluh, ya apa kerjaan iki wis koyo ngene tok isine Surabaya iki. Nah, kalau sudah kayak gitu, negatif thinking baru bangun tidur, ya. Jadi otomatis nanti dia bakal negatif hari itu. Fana'udzubillahi tadi. Makanya di antara hal yang paling sumpek ialah duduk dengan orang sumpek. Nggih napa mboten? Sehingga paling diantaranya yang buat kita hal yang paling membuat kita sumpek duduk sama orang sumpek. Jadi ini kalau nyenengan lagi duduk ada orang sumpek wis kayak ono duit ndang malih wis. Serono jatuh. Kita dapat pahala, yang sumpek seneng dikasih hadiah, ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian Abu Hurairah ini adalah sahabat yang duduknya paling sebentar sama Nabi, sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Tapi beliau meriwayatkan hadis paling banyak. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Ada 5.374 hadis. Pinten? 5.374. Itu paling banyak yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Padahal duduknya sama Nabi itu sebentar, cuma 4 tahun saja, 3 atau 4 tahun. Ya, jadi ada 7 sahabat yang duduk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa hadis? 2.630 hadis. Abdullah bin Umar 2.630 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya. Lalu yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis 2.286 hadis. Anas bin Malik ini menjadi pengawal Nabi, bahkan diriwayatkan pembantu Nabi. Istilahnya pembantu itu dalam hal yang positif ya. Dari kecil dirawat sama Nabi, diramut, kemudian beliau khidmah kepada Nabi, ya, 10 tahun. Dan disebutkan di hadis Bukhari Muslim juga, beliau mengatakan khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wala fama qala li uffin qattu. Aku berkhidmah ngelayani Nabi Muhammad 10 tahun, tidak pernah beliau mengatakan kepadaku uff sekalipun. Au lima sonakta, atau Nabi itu mengatakan kepadaku, apa kon ngene iki apa? Enggak pernah. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Enggak pernah. Anas bin Malik ini mengatakan, aku berkhidmah melayani Nabi, enggak pernah ngomong enggak pernah ngomong kenapa kau berbuat ini ya Anas, kenapa kau berbuat itu ya Anas, enggak pernah. Zaman sakniki suami dibikinkan kopi sama istri, gulone kakean, wis seakan-akan dibentak. Seakan-akan sudah kiamat, dibentak istrinya, ya. Apalagi ada fenomena 2-3 hari ini, anak berbuat salah, sujud menggonggong dan lain sebagainya, ya, seakan-akan sudah Tuhan semesta alam. Ini yang tidak boleh. Nabi sudah menyontohkan kepada kita, menghardik orang lain tidak boleh. Kalau berbuat salah hanya diberikan pengarahan saja. Ini loh ajaran Nabi, bukan ditegur, bukan, diberikan arahan. Nabi memberikan ajaran seperti itu. Jadi Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi, berkhidmah kepada Nabi 10 tahun, tidak pernah mendengar Nabi Muhammad ngomong uff atau mengatakan kenapa kau berbuat gini, kenapa kau berbuat gitu. Tidak pernah, ya. Jadi Anas bin Malik ini sahabat nomor 3, 2.286 hadis. Lalu yang keempat sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Aisyah istri beliau, 2.210 hadis, ya. Aisyah, anaknya siapa Aisyah ini Bapak Ibu? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulillah. Kemudian yang kelima Abdullah bin Abbas, 1.660 hadis. Yang pernah umroh plus Taif itu pasti berziarah kepada sahabat Nabi yang ada di Taif, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau dimakamkan di kota Taif, ya. Beliau yang mendapatkan doa oleh Nabi Muhammad
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, itu beliau dapat doa supaya pinter cerdas dari kecil. Ya, Abdullah bin Abbas. Sahabat yang keenam yang meriwayatkan hadis yang paling banyak adalah Jabir bin Abdullah atau bin Abdillah, ya, 1540 hadis, ya. Dan yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, Abu Hurairah ini, ya, karena memang banyaknya hadis yang diriwayatkan, ya, makanya kemudian sering kita dengar nama Abu Hurairah dan juga Bukhari dan Muslim. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, Allah juga menambahkan kecintaan kita kepada sahabat Nabi Muhammad. Allah tambahkan kecintaan kita kepada para alim ulama, para tabi'in, kepada orang-orang tua kita sebelumnya dan setelahnya. Amin Allahumma amin. Hari ini kita membahas di kitab Safinatun Najah adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, monggo dibuka kitabnya. Kita baca sarang-sarang, ya. Faslun qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkannya salat yang tidak memiliki sebab yang mendahului atau yang menyertai, ya. Adapun sholat yang diharamkan di waktu-waktu tersebut ada 5. Jadi kita mau sholat pasti ada waktunya. Jenengan barusan jam 3 setelah adzan asar tapi niatnya sholat subuh, sah napa mboten? Tidak sah lah, ya. Kecuali apabila jenengan mau niatnya qodhoan. Tahu qodhoan? Nyaur. Sholatnya di sahur. Dulu sudah di pembahasan yang lalu, ya, di pengajian kita di bulan yang kemarin, ya. Orang yang mungkin ketika kita masih kecil, kita setelah balik masih masa-masa nakal-nakalnya, ya, sering bolong-bolong sholatnya, monggo jenengan hitung berapa sholat yang sudah jenengan tidak lakukan. Dengan cara bagaimana Ustadz? Dengan cara jenengan qodhoan. Bagaimana ngitungnya? Ya ngitung setiap jenengan habis sholat asar misalnya tadi, jenengan sholat lagi asar qodhoan, niat nyaur. Mungkin zaman dulu masih muda, masih nakal, masih suka bolong-bolong sholatnya. Di sahur sampai berapa? Jenengan silahkan perkirakan sendiri. Kalau mungkin jenengan pernah dulu 10 hari tidak sholat, ya 10 waktu sholat. Apakah bisa 10 waktu sholat dilakukan setelah sholat asar tadi? Misal, setelah sholat asar, saya mau mengkodok sholat saya tadi, ping 10. Gak kemeng lah itu. Saja nih ya kemeng. Tapi kalau jenengan punya himmah, punya kemampuan, silahkan. Tapi para ulama mengatakan batas maksimal sholat qodhoan, khususnya di madhab Syafi'i, ya. Batas maksimal sholat qodhoan itu hanya boleh 5 waktu saja. Understand? Nopo ya yes niku. 1 waktu sholat setelah sholat fardu maksimal 5 qodhoan. Boleh 5 yang disaur. Jadi jenengan kalau mau 6, mau 7, mau 8, para ulama tidak meriwayatkan, tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Riwayat yang paling banyak ialah mentok 5. Jenengan, wah aku sih kurang Ustaz. Besok saya mau godok lagi, nyaur lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Waktu besok sholat asar lagi jenengan mau godok. Loh iya, apakah kodok sholat asar itu dilakukannya wajib setelah sholat asar? Tidak. Jenengan mau disaurnya waktu sholat maghrib juga boleh. Jenengan mau disaurnya waktu sholat isya juga boleh. Ya. Nah, kalau kodokan no problem, tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah, nah monggo kita melanjutkan sekarang ini waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Yaitu yang pertama waktu tulu isyamsi hatta tartafi'u qadra rumhin.
ketika matahari terbit hingga terbitnya itu mencapai ujung tombak. Ya, ujung tombak. Alhamdulillah saat ini kita tidak perlu ujung tombak dan lain sebagainya. Kita hanya perlu melihat HP dan melihat waktu terbit sudah. Wassalamualaikum. Oh, mari wayai duha. Ya kan? Tapi orang zaman dulu, ulama zaman dulu susah menentukan. Tapi manfaatnya sekarang kita rasakan, Bapak Ibu. Ya, apa itu? Ketika setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh, ada orang yang mau sholat lagi tidak boleh, kecuali tadi qodaan saja. Atau ada sebagian riwayat yang mengatakan kalau jenengan belum sholat sunnah fajar. Apa itu fajar? Bukan fajar set boy seperti yang saya bilang kemarin. Sholat sunnah fajar. Apa itu fajar? Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh. Yang Rasulullah SAW meriwayatkan, rakaatani fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sama dengan pahalanya seisi dunia, seluruh dunia dan isinya. Itu lebih baik. Jangan tahu orang terkaya di dunia ini siapa? Siapa? Elon Musk ya. Elon Musk sudah nggak ada. Elon Musk sekarang yang punya X itu, ya kan? Berapa ratus ribu triliun uang yang dia punya, masih kalah sama jenengan yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dia kan paling kaya di dunia. Tapi orang sholat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada orang yang punya dunia seisinya. Bayangkan, itu kalau hari ini. Yo kalau kemarin jenengan sudah sholat sunnah fajar, ya kalau seterusnya jenengan istiqomah sholat sunnah fajar, wah luar biasa. Orang terkaya itu adalah orang yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Yang tidak nutut sholat subuh, Ustadz saya takut masbuk, imamnya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum lagi nih imami kesusu, ya, dulu sholat subuh baca inna a'taina. Ya. Apa surat terpendek di Al-Quran? Yoiku mau surat Al-Kautsar, inna a'taina, bukan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas urutan nomor 2. Inna a'taina ada berapa ayat? 3. Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4. Ya, sholat subuh, sholat yang paling berat, bocor ini inna a'taina. Waduh, iki apa imamnya harus mondok lagi. Ya, jadi harus belajar lagi. Sholat subuh itu bacaan Fatihahnya harus tenang. Suratnya kalau bisa dipilih yang agak panjang. Supaya kenapa? Supaya yang makmumnya yang baru ketiduran, baru bangun, baru wudhu bisa nututi rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua bagaimana Ustadz? Apakah juga harus panjang? Usahakan surat di rakaat kedua itu urutannya semakin mundur ke bawah. Anggaplah sekarang imam sholat subuh, di rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah dia membaca surat Ad-Duha. Berarti rakaat keduanya turun ke bawah. Ad-Duha ke bawah itu berarti Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, terus sampai An-Nas. Ayat keduanya An-Nas bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa. Yang penting ayat pertamanya lebih tinggi dari An-Nas. Loh, ilmu ning imamiku, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz surat pertamanya sholat subuh rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca Ad-Duha, terus kemudian rakaat keduanya baca surat apa? Al-Fajr atau baca surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Bagaimana? Tidak sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Haram, tidak haram. Wah, ini anjene nabi hukum ini mesti haram, halal ya. Jadi jangan terlalu saklek. Ilmu agama ini ya disebutkan di hadis Nabi rawahu Abu Dawud, inna dina yusrun. Islam ini mudah, tapi jangan dibuat enteng, dipermudah, jangan. Ya, jangan suka ngentengkan agama. Memang agama Islam ini mudah, tapi tidak boleh dibuat enteng. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah imam itu sholat pelan-pelan, bacaannya pelan, makmum nututi. Makanya panjenengan kalau mau lihat imam yang paling bagus itu adalah khususnya sholat subuh ya, adalah imam yang paling sedikit makmum yang masbuk.
Oke. Kalau jenengan mau ngelihat imam yang baik, imam yang ngerti fikih, lihat makmum yang masbuk. Masbuk itu apa sih? Yang nggak nutut itu loh, yang di belakang yang terlambat tadi, ya. Kalau semua nutut rokaat pertama, imam assalamualaikum, makmum semuanya dari ujung ke ujung assalamualaikum, ikut top markotop. Itu imam yang bagus karena dia ngerti ilmu fikihnya. Ya, tapi kalau misalnya ada imam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, soft pertama ada yang masbuk, dari soft pertama sampai soft terakhir ini berdiri semua masbuk, berarti imamnya ini harus mondok lagi, harus belajar agama lagi, belajar fikih lagi. Ingat, semua ada tanggung jawabnya, ya, semua ada tanggung jawabnya. Agama ini mudah tapi jangan dientengkan. Nah, lanjut Bapak Ibu, tulu syamsi hatta tarfa'u qadar rumhin. Dari habis sholat subuh sampai terbitnya matahari sekadar atau mencapai ujung tombak. Nah, di sini ulama mengatakan, wis sampean gak usah repot-repot mikiri ujung tombak iku sak piro. Patokannya ketika jenengan lihat matahari terbit. Matahari terbit itu bisa dilihat pertama kali dari sebelah mana? Ujung timur kan? Nah, apakah harus ke Suramadu sampai jembatan jenengan melihat matahari terbit? Yunda. Dari langit yang mulai terang saja itu sudah kehitung matahari sudah terbit. Ya, makanya orang sholat subuh itu patokannya sholat subuh masih diterima, masih sah, belum qadhaan sebelum matahari, sebelum langit itu menjadi terang. Seakan-akan ada orang kalau dipateni lampu, jenengan gak ngerti wong iki sapa. Itu masih sah sholat subuhnya. Tapi kalau jenengan sudah sholat subuh, sudah mulai terang, matahari belum terbit, tapi masih sah sholat subuhnya, seakan-akan jenengan lihat orang ini jalan tapi jenengan kenal, itu sholat subuhnya sudah dianggap qadhaan. Ya, jadi para ulama menyimpulkan patokannya adalah ma yusawi sittata asyara daqiqah. Patokan tombak ini adalah sama dengan 16 menit setelah matahari terbit. Ya, jenengan lihat awan langit itu terang, berarti ditambah 16 menit jenengan boleh sholat sunnah isyraq, kemudian sholat sunnah duha. Ya, karena apa? Rumuh atau tombak itu dibagi menjadi 4. Iki angel saja nih. Iki ilmu falak. Saya pernah hadir beberapa kali belajar ilmu falak. Aduh, paling soro Pak. Makanya wong sing belajar ilmu falak itu pahalanya luar biasa, paling besar karena menentukan waktu sholat, menentukan hilal, hilal Ramadan, hilal Idul Fitri. Yo, Ustaz, kula ya iso Ustaz, hilal cair, maning ini THR, bukan hilal itu, hilal waktu yang dimaksud itu hilal waktu. Ya, makanya ilmu falak itu susah. Karena saya sekali hadir itu mumet. Berapa derajat, sekian derajat, langit diukur, matahari diukur, luar biasa tapi pahalanya. Beliau-beliau yang belajar ilmu falak, apalagi yang ada di MUI saat ini ya. Jadi romah atau tombak itu dibagi menjadi 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit, berarti 4 kali 4 sama dengan 16 menit. Jadi ilmu agama Islam itu ono ilmu matematikanya juga Bapak Ibu, gak gampang ya. Ya langsung asal lihat aplikasi ya. Nah, jadi ini ada ukurannya. Setelah sholat subuh, jenengan tidak boleh sholat apapun sampai 16 menit setelahnya. Setelah 16 menit, apakah boleh sholat duha Ustadz? Belum boleh. Jenengan diperbolehkan namanya sholat isyraq. Sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu dilakukan sebelum sholat duha. Seandainya Ustadz saya tidak mau sholat sunnah isyraq, apakah boleh saya ngenteni duha setelahnya isyraq? Ya monggo, nggak apa-apa. Kalau jenengan sudah males atau apa nggak ada masalah. Sholat isyraq itu juga sunnah. Ya, makanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dilakukannya itu tidak langsung habis sholat subuh. Biasanya jam berapa? Sholat Idul Fitri Idul Adha jam 6. Jam 6.10, jam 6.15. Karena apa? Ngenteni wayane isyraq dan wayane waktu sholat duha.
Wah, luar biasa ilmu agama Islam ini, wabil khusus ilmu fikih ini luar biasa. Semakin kita cinta, semakin kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, waktu yang diharamkan. Yang kedua, waktu yang diharamkan seseorang tidak boleh sholat ialah waktul istiwa. Indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Waktu istiwa. Apa istiwa itu? Waktu sekejap, sedikit, sebentar sebelum waktu masuk sholat duhur. Misalnya sudah sholat ya, sholat itu jam berapa biasanya? 15 menit sebelum adzan misalnya. Jenengan masih mau sholat duha, masih bisa kalau 15 menit. Waktu sekejap yang diharamkan, wah aku durung sholat duha. 5 menit lagi sholat duhur. Maka bagaimana? Hukum sholat duhanya haram. Bukan dapat pahala, melainkan dia dapat dosa. Jadi gak boleh. Sebelum sholat duhur, selain hari Jumat, tidak boleh sholat apapun. Difahami ya Bapak Ibu? Jadi sholat sunnah di waktu istiwa itu tidak boleh. Masuk fulan, bismillah, masuk masjid, tahiyatul masjid, waktu istiwa, tidak boleh. Nah, nanti kita akan bahas. Ada waktu yang diperbolehkan, ada sholat sunnah yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Oke, kalau sholat sunnah ini para ulama mengatakan wala yahrumu qada'us sholati fi hadhil awqatil khamsah, ya, tidak diharamkan sholat qada di 5 waktu tersebut. Wa kadzalika an-nafilah, dan juga sholat sunnah yang sebabnya di awal, sebab mutaqaddim. Apa itu? Sholat sunnah wudu, jenengan wudu, kemudian sholat sunnah, usolli sunnatal wudu'i rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ustaz, aku sih buru-buru, mosok mari wudu iku ono sholat sunnah nih. Ingat, sholat sunnah wudu ini pencetusnya siapa? Sudah pernah saya bahas. Mudah-mudahan ingat. Siapa? Pencetusnya sholat sunnah wudu ini bukan Rasulullah sebenarnya. Tapi setelah Rasulullah kerjakan, sholat sunnah ini jadi sunnah. Sholat ini jadi sunnah. Siapa pencetusnya? Siapa pencetusnya? Sahabat Nabi yang ditugaskan untuk selalu adzan. Siapa? Bilal bin Rabah. Ketika itu Rasulullah dimimpii, ada salah satu sahabatnya yang langkah kakinya, sandalnya itu sudah kedengeran di surga. Dilihat sama Rasulullah, di mimpinya Rasulullah, tampaklah Bilal bin Rabah. Lu bangunlah Rasulullah. Segera itu juga Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa yang kau lakukan selama engkau setelah masuk Islam? Kaget Bilal. Ditakoi Kanjeng Nabi loh, moro-moro ditakoi, ya Rasulullah, aku tidak berbuat apa-apa kecuali apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. La ya Bilal, tidak wahai Bilal. Apa yang kau lakukan setelah masuk Islam? Beritahu aku. Rasulullah penasaran karena Rasulullah belum ngasih tahu kalau beliau mimpi Bilal. Ya Rasulullah, benar, aku cuma melakukan apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. 3 kalinya setelah ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, beritahu aku apa yang engkau lakukan, amalan apa yang kau lakukan setelah engkau masuk agama Islam. Lalu apa yang dilakukan Bilal? Ya Rasulullah, aku mohon ampun kepadamu, aku minta maaf. Setelah aku masuk Islam ya Rasul, aku cinta dengan wudu. Aku tidak pernah putus wudu. Dan setelah wudu, aku selalu melakukan sholat 2 rakaat. Itu yang menyebabkan 2 langkah kakimu sudah ada di surga, terdengar di surga. Baru Rasulullah setelah dikasih tahu Bilal, Rasulullah wudu, lalu kemudian Rasulullah sholat sunnah wudu. Akhirnya sholat tersebut jadi sunnah. Bayangkan, jadi yang mau langkah kakinya sudah terdengar di surga meskipun jenengan masih di dunia, habis wudu jangan lupa sholat sunnah wudu. Sholli sunnatal wudu rok'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Okay. Lalu kemudian sholat sunnah wudu itu tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan ketika masuk waktu isyraq. Tahiyatul masjid juga seperti itu. Tahiyatul masjid itu jenengan masuk masjid sholat sunnah
Itu namanya tahiyatul masjid. Kalau di luar jenengan tahiyatul masjid sah atau tidak? Di paving depan itu loh. Itu diwakafkan apa enggak, Pak? Jalan ya kayaknya ya, enggak mungkin kan. Jumat, sholat Jumat kan sampai bawah. Mari wudhu dibeberkan kloso di sana, sholat sunat tahiyatul masjid tidak sah. Kecuali jenengan masuk di dalam masjid atau di teras masjid, sah hukumnya jenengan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, kemudian waktu istiwa kecuali hari Jumat ya, sampai tergelincirnya matahari. Kalau matahari sudah tergelincir, apa arti matahari tergelincir Bapak Ibu? Artinya matahari pas di tengah, pas panas-panas sih, iku wis wayahe dhuwur. Ya. Kalau matahari belum di tengah, berarti dia masih belum masuk waktu sholat zuhur. Lalu kemudian waktu yang diharamkan yang ketiga, al-isfirari hatta taghrub. Ketika matahari kekuning-kuningan mau terbenam hingga matahari terbenam. Dengan sekarang lihat matahari ya mendung sekarang ya, alhamdulillah. Tapi apakah langit ini sudah mulai kekuning-kuningan? Belum. Berarti sholat asar jam segini masih sah atau tidak? Sah. Mulai tidak sahnya mulai kapan? Mulai kelihatan langit kekuning-kuningan belum merah. Kalau sudah merah berarti sudah masuk waktu sholat maghrib, seperti di rutinan kita ngaji kita bulan lalu ya. Jadi kalau sudah kekuning-kuningan itu diharamkan. Lalu yang keempat, sholatis subhi hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat yang diharamkan, waktu yang diharamkan setelah sholat ialah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Nah, jenengan jok mari sholat subuh, jenengan mau sholat tobat, sholat istikharah, tidak sah. Ya, tidak sah setelah sholat subuh, kecuali tadi yang saya sudah sampaikan, kecuali ada riwayat yang menyebutkan kalau sholat sunnah fajarnya tidak nutut, langsung sholat subuh biar gak masbuk, biar gak telat sama imam. Habis sholat subuh dia mundur ke belakang, sholli sunat al-fajri. Mau jadi wong kaya ya kan, mau jadi orang kaya di dunia, jangan sholat langsung, tapi jangan ditunggui setelah wirid, setelah apa, jangan ya, seketika itu juga. Beberapa ulama mengatakan tetap sah sholat sunnahnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu pernah mengqadha tahajudnya. Jangan kita aja lah, tahajud itu jarang-jarang, apa mana diqadha. Kita tahajud, sholat malam. Nabi pernah ketiduran sampai sholat subuh berkumandang, tahajudnya ketinggalan, diqadha kali Kanjeng Nabi. Sholli sunat tahajud, qadhaan. Ini pernah juga riwayat sebutkan Rasulullah atau Aisyah kalau tidak salah pernah telat sholat duha, kelewatan sholat duhanya. Ngapain? Dibiarkan begitu saja? Tidak, diqadha. Loh, sholat sunnah loh sih iso diqadha Bapak Ibu. Ini dalil bahwasannya sholat itu bisa diqadha. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir adalah waktu yang haram untuk sholat. Yang terakhir adalah sholat inda sholatil asri hatta taghrub, sampai setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Seperti itu Bapak Ibu, 5 waktu yang diharamkan seseorang untuk sholat sunnah maupun sholat wajib. Kemudian ulama juga mendefinisikan beberapa hal, di antaranya as-salatu allati tahrumu fi hadhihi al-awqatil khamsah naw'ani. 2 macam sholat yang diharamkan ini ada 2 hal, yaitu yang pertama an-nafilatu dzatus sababil mutaakhir. Ada sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Kenapa itu? Sholat sunnah ihram. Nah, yang mau umroh atau yang sudah pernah umroh, ketika masuk keluar dari Madinah, masuk ke mikot, sholat sunnah ihram. Pas adzan asar, setelah sholat asar dia usolli sunnatal ihram, itu tidak boleh. Diganti dengan usolli sunat tahiyatul masjid di masjid Dzulhulaifah atau masjid Bir Ali ya. Jadi kalau sholat sunnah ihram atau sholat sunnah yang dilakukan
mutaakhir. Jadi kita pakai ihram dulu baru sholat sunnah, itu tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah itu dilakukan kita doa minta petunjuk, apa minta petunjuk dulu baru sholat? Sholat dulu baru minta petunjuk, apa petunjuk dulu baru sholat? Kalau wudhu kan kita wudhu dulu baru sholat. Tahiyatul masjid kita masuk masjid dulu baru sholat. Kalau istikharah, sholat dulu atau kita minta petunjuk sama Allah? Sholat dulu. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Sholat istikharah tidak boleh dilakukan ketika di 5 waktu ini. Kemudian sholat sunnah safar juga sama, tidak boleh. Sholat sunnah hajat juga sama, tidak boleh dilakukan di 5 waktu tersebut. Nah kemudian yang macam yang kedua, haramu maka wa yustathna min hadhihi tahrim makanan wa zamanan, ya, yang diharamkan ini pengecualiannya adalah makanan, yaitu karena tempat seseorang diperbolehkan sholat sunnah itu. Nah jadi 5 waktu itu Bapak Ibu orang boleh melakukannya di Masjidil Haram. Masjidil Haram, jenengan habis sholat subuh mau sholat hajat, taubat, istikharah, apa saja boleh. Setelah sholat asar, jenengan mau sholat taubat, istikharah, hajat, boleh. Tidak berlaku di Masjidil Haram, bebas. Kecuali tahiyatul masjid tok. Sudah pernah kita bahas. Tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, ya. Dan setelahnya. Dan kemudian yang tidak diharamkan itu ya seperti sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, tidak diharamkan. Hari Jumat ketika khotib belum naik ke mimbar, kemudian jenengan masih mau sholat duha atau mau sholat sholat apa tadi? Sholat istikharah atau sholat hajat di waktu istiwa, boleh atau tidak? Boleh, karena hari Jumat itu termasuk diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang saktah, berhenti sebentar di dalam sholat itu apa saja, momennya apa saja, kapan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada kita semua dan manfaat ketika kita belajar ilmu agama Islam ini, ketika mengaji, dan bisa semakin kita bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sholat kita dari hari ke hari hingga ajal kita menjemput. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan di waktu yang singkat, saya beri waktu singkat saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, tadi kan sholat penentuan waktunya kan matahari Pak Ustadz ya. Kan ada di daerah itu kan, contoh daerah Arktik seperti Greenland itu kan matahari itu 1 bulan itu full siang semua Pak Ustadz. Nah itu bagaimana cara menentukannya? Terima kasih. Bagus. Saya punya teman juga sama, kayak di Swiss, di London, di mana beberapa teman saya sampai sekarang kita masih berhubungan juga, masih silaturahmi. Bagaimana hukumnya sholat di waktu-waktu yang mataharinya itu malam harinya cuma isi 4 jam toh, ya kan? Jadi siang, jadi 24 jam itu siangnya 20 jam. Wah, mantap ya kan? Jadi pas puasa itu ya apa caranya? Pas puasa bagaimana hukumnya? Nah, kita tinggal sebenarnya kita tinggal mengikuti seperti yang tadi saya sudah bilang, mengikuti aplikasi. Waktu sholat ketika kita di negara-negara tersebut sudah ada. Nah, itu aplikasi dan lain sebagainya itu sudah dipikirkan, dihitung oleh para ahli ilmu falak. Jadi tidak mengikuti dari matahari, melainkan mengikuti dari acuan apa gitu. Saya kan sudah ngomong tadi, saya belajar ilmu falak, habis itu saya mundur, gak kuat soalnya. Karena itu tadi, ngitung-ngitung derajat-derajat koordinat dan lain sebagainya itu. Jadi mengikuti dari aplikasi tersebut, ya. Kalau tidak salah itu teman-teman itu mengatakan tidak mengikuti dari itu. Kadang buka puasanya ya masih terang sebenarnya, yang ngikuti jam waktu. Begitu halnya ini masalah ibadah, masalah kerjaan saja. Apakah dia
kerja sorenya sampai misalnya dari jam 8 pagi, masuk dia kerja sampai jam 2 malam. Ya gak mungkin 20 jam kerja toh. Nah, dengan kerjaan saja kita bisa berpikir, masuk ibadah kita lebih berpikir lebih kritis. Jadi anggapannya kalau kita kerja satu hari 8 jam, ya mereka kerjaannya juga sama 8 sampai 10 jam. Begitu juga dengan waktu sholat. Terkadang memang nah itu pahalanya luar biasa. Puasanya yang panjang, ya puasa panjang. Jadi insya Allah itu tinggal mengikuti aplikasi. Untuk lain-lain sebagainya, koordinatnya saya mohon maaf saya tidak belajar, tidak paham itu. Bagus, pertanyaan yang luar biasa. Barakallahu fiik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, ada dua pertanyaan. Monggo. Yang pertama mengenai masalah waktu sholat maghrib. Kita posisinya berada di daerah pegunungan. Itu kan ada kemungkinan matahari pasti lebih dahulu terbenam. Itu bagaimana dengan keadaan sekitarnya, misalnya wilayah kita kan pasti luas kan untuk wilayah waktu sholat. Itu kan kalau berhubung kita di pegunungan pasti kita lebih dahulu menemukan matahari terbenamnya. Itu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ada agak melenceng sih, tapi mungkin ada penting juga. Untuk ini masalah riba. Jadi kita misalnya ada menabung di bank. Berhubung kan di bank itu kan ada istilah uang administrasi kan. Kalau kita menyimpan di bank itu kan ada kena administrasi. Nah, berhubung kita mungkin uangnya banyak, akhirnya kita nggak dipotong administrasi. Jadi udah dipotongkan dari bunga. Apakah kita dengan begitu udah termasuk memakai harta riba? Begitu saja bertanya. Iya, barakallah. Sudah? Sudah. Sampun. Boleh saya jawab. Pertanyaan bagus. Yang pertama, kalau seseorang di pegunungan, ini mirip pertanyaan dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya. Setahu saya, kalau pegunungan waktu maghribnya paling terakhir, Pak. Karena saya pernah 2 bulan di daerah Yaman itu saya mengajar pegunungan paling bawah, maghribnya jam 7. Itu yang setahu saya ya. Jadi pegunungan pun kalau misalnya hanya daerah pegunungan, bukan daerah yang garis mataharinya itu yang seperti tadi di negara Swiss dan lain sebagainya, atau negara-negara lain yang mataharinya kehitung panjang, itu patokannya sama matahari. Kemudian tidak ada masalah, ngikuti saja. Apa tuh masalahnya? Permasalahannya gimana? Ngikuti di apa? Pasti terbenam lebih dahulu. Kok terbenam lebih dahulu ya? Kan udah. Saya dulu itu perasaan terbenamnya paling akhir malah. Di gunungan di bawah saya. Itu tuh kan Dia lebih dahulu terbenam dibandingkan dengan. Kok malah saya baru tahu ini ya. Ya soalnya saya sendiri ya. Saya malah di gunung, ngapunten. Gunung di jurangnya saya, di bawahnya lagi. Oh, ini jenengan gunung tuh di puncaknya. Mana? Saya di lembahnya gitu kan. Lembah malah terakhir, Pak. Gunungannya itu di sebelah barat. Jadi matahari udah nggak kelihatan duluan. Apa kita udah maghrib gitu? Ya. Kalau misalnya ada pegunungan yang seperti itu, ya berarti otomatis yang mengikuti waktu yang jenengan berada di situ. Wayai maghrib jenengan sudah gelap duluan. Nah, saya itu posisi di gunung tapi yang bawah, paling jauh, curam. Jadi itu kita terakhir. Biasa pegunungan itu yang terakhir. Kalau misalnya yang daerah timur seperti pantai dan lain sebagainya, itu malah mataharinya kan duluan malah. Iya, setahu saya sih seperti itu. Al-muhim, intinya apabila kita sudah melihat situasi seperti itu, matahari maghrib di kita ya seperti halnya gini. Kita sekarang perjalanan kereta api masih di Lamongan, itu sudah mau maghrib, tapi kita terus ke Cepu, lanjut ke moro-moro Jawa Tengah, itu kan maghribnya kan tambah mundur. Berarti bagaimana sholat kita? Ya sholat kita sesuai dengan posisi kita di mana.
Seperti itu, Pak. Begitu juga di pesawat, ketika kita di pesawat, biasanya mau umroh, ya, kita ini lagi ada di atas Malaysia misalnya, Maghrib dan Isya, atau di atas India kalau nggak salah, atau Kolombo lah di mana. Nah, ngikuti di mana? Apakah ngikuti yang di Indonesia atau ngikuti di posisi sekarang kita? Ya di posisi ini kita ikutnya. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah riba ini sebenarnya bisa panjang kali lebar, ya. Kali tinggi juga. Tapi kalau masalah biaya administrasi, saya mengikuti ada ucapan ulama yang mengatakan kita niatkan sodakoh kalau administrasi. Maksudnya sodakoh itu apa? Bukan sodakoh ke bank. Maksudnya kita niatkan memang tujuan kita untuk apa ya? Balas jasa kita karena penyimpanan dana kita tersebut. Misalnya di bank biru itu 15.000 misalnya, kita kita dipotong, tapi niatnya kita itu bukan untuk riba, bukan untuk kita mau makan riba, memang wes untuk jasa saya nyimpen gitu loh, wes gak apa-apa, niatkan untuk seperti itu. Berbeda kalau uangnya miliaran, itu jangankan miliaran, puluhan juta, ya, itu setahu saya bukan malah biaya administrasinya tidak ada, bukan, malah kita dikasih bunga, kemudian kita dipotong pajak bunganya. Bunga cuma 20 rupiah, dipotong pajak bunga 1, sekian rupiah persen. Ada tulisannya biasanya seperti itu. Itu yang nggak boleh malah. Ya, perdebatan yang panjang kali lebar tadi saya bilang. Tapi jangankan bank, jenengan kalau nyicil sepeda motor telat kena denda atau enggak? Bayar PDAM telat sehari kena denda apa enggak? Denda itu yang riba sebenarnya. Kalau kita memang tujuan kita tidak atau bayar STNK telat kena denda kan, itu loh yang riba, itu denda itu loh tadi, denda. Jangan sampai kita membayar sampai ada denda. Denda itu yang ulama mendefinisikan riba itu tadi. Kalau pembayaran administrasi itu masih ada ucapan lah ulama yang mengatakan pembayaran jasa kita wis nabung, kita diberikan kemudahan, kita dibilang ada potongan setiap bulannya untuk biaya kartu, untuk biaya nyimpen, ya gak apa-apa 15.000 misalnya, kan nggak ada yang gratis kan, sekarang mau kencing aja bayar kan, seperti itu Pak. Jadi kalau denda itu yang malah nggak boleh, STNK telat ono dendane, kemudian apalagi tuh bayar PDAM telat ada denda. Nah, kalau kita bayar dendanya itu tadi, itu sama dengan kita memerangi Allah atau alias riba itu tadi. Makanya kalau kita sudah ada konsekuensi tanggungan, jangan sampai kita telat, jangan sampai bayar dan denda. Wallahu a'lam. Kurang lebih itu sih. Kalau sampun ya untuk dari ibu-ibu. Cukup. Mudah-mudahan ilmu yang kita ada. Oh, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana ini teman-teman ketika sholat Jumat kan punya wudhu, ketika mendengarkan khutbah mereka teman-teman atau mungkin saya sendiri tertidur. Tidur yang tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang nomor dua, gerakan yang membatalkan sholat, mungkin itu saja. Karena banyak dari teman-teman terkadang ketika sholat gatal, garu-garu seperti itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya masih ingat ya, sudah ya nggak apa-apa. Ini namanya ilmu harus diulangi terus ya. Syaratnya seseorang tidak tidur itu sudah pembahasan di halaman di kitab Safinah A'darus Shalah Itnani tentang udhurnya orang sholat itu ada dua, tidur ataupun lupa. Sudah kita jelaskan waktu itu ya. Masalah tidur, kalau tidurnya itu dilihat tempatnya atau karpetnya atau posisinya. Kalau dia tidurnya di sofa yang kiranya bokongnya itu, nah sudah saya jelasin tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Sudah kita duduk kemudian ngek ya, lalu kita tidur, itu membatalkan karena posisi dubur terbuka. Kalau posisinya duduknya seseorang ketika ngantuk di masjid, jangankan ngenteni Jumat,
ibu-ibu sing ape iktikaf, yang mau iktikaf antara maghrib dan isya di masjid kadang yo ngantuk, nggih gak Bu? Jadi biasanya kan gini, kalau misalnya sampai gini sampai ketiduran, kalau posisinya masih seperti ini tidak masalah. Tapi kalau dengan variasi-variasi sampai sujud sampai ngangkat niku ngeleng, nah itu baru batal. Karena apa? Bagian bokongnya terbuka. Itu nggak boleh. Kalau bagian bokongnya atau duburnya itu tertutup rapat, duduknya di datar, itu maka tidak masalah. Atau mendengkur, duduknya datar di sini, tapi mendengkur, ya kan? Sakit gitu. Batal apa tidak? Tidak. Karena posisinya masih posisi seperti ini. Tapi sudah leko, sudah sampai pakai bantal segala macam sudah. Apa sih? Sudah kita bahas masalah apa bedanya ngantuk dengan tidur. Sudah pernah kita bahas. Kalau jenengan insya Allah kalau nggak kalau mendengarkannya dengan dicatat pasti jenengan lihat catatannya. Apa itu? Bedanya tidur sama ngantuk itu apa? Kalau ngantuk kita dengar sekeliling kita. Omongannya orang-orang di sekeliling kita dengar, tapi kita gak paham ngomong apa. Itu ngantuk. Tapi kalau sudah tidur, yuk gak kerungu apa-apa, wis bablas. Seperti itu. Ya. Yang penting posisi bokong, bokong kita lurus. Mau bersandar kayak mau gak bersandar. Nah, goyang ini loh. Yang masalah itu goyangnya. Sebenarnya yang masalah itu adalah goyangnya, ya. Kalau bergoyang, kalau kepalanya tok goyang sih mending, tapi kalau sampai bahkan jungkel, nah itu sing ya itu yang batal. Apakah ada Ustadz sampai tidur jungkel? Wah, jangan delok di YouTube itu loh. Orang tidur kan macam-macam ya. Jadi kalau cuman dini tidur pas ditangeni langsung pura-pura berdoa, ya kan? Karena ada kan konco gak gelem diwarai turu, aku gak turu ngrungokno. Amin kan gitu. Ada kan? Gengsi ya kan? Padahal itu turu ketawa itu turu. Ya, saking padahal bukan doa, padahal yuk wis komat kali ngadeg tok, kan? Ada sampai guyonan sampai semuanya sudah buyar, dia masih tidur, itu yang nggak boleh. Itu tidur berarti. Nah, tidur yang dimaksud itu yang tidak membatalkan, lurus sudah kita bahas kok. Lurus dengan diantaranya ialah lurus tempatnya itu lurus, tidak ada jeglongan atau datar dengan tempat duduknya. Kemudian yang kedua apa tadi? Gerakan yang membatalkan sholat, ya. Ini membahas sholat. Ibu-ibu juga monggo diperhatikan masalah mukenah, ya. Jangan lupa gerakan yang membatalkan sholat adalah 3 kali berturut-turut. 3 kalinya ini bukan akumulasi semua dalam satu sholat ini cuma 3 kali tok oleh gerai soro. Robot ya gak iso juga 3 kali, ya kan? Apalagi manusia, ya. Jadi 3 kali yang tidak diperbolehkan itu berturut-turut langsung seketika itu juga. Contoh, jenengan garu-garu. Jari ini termasuk bagian tubuh yang ringan. Jadi kalau kita garuk-garuknya seperti ini, mau berapa kali pun atau berapa jumlah jari yang kita pakai, 5 pun garuk-garuk, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita geraknya dengan tangan 1, 2, 3, 4 itu kayak itu. Jadi kalau geraknya dengan tangan atau misal garuk-garuknya gini saja seperti ini enggak ada masalah. Tapi kalau geraknya dengan tangan maka kehitung 1, 2, 3 batal. Ya. Yang tidak membatalkan lagi apa? Lisan tidak membatalkan. Terus nopo sing ringan-ringan ya itu juga gerak bapak-bapak ya, misalnya itu gerak, itunya gerak, itu juga tidak membatalkan ya. Kemudian masalah mukenah, ibu-ibu biasanya kan ada anak-anak kita atau apa merhatikan rambut sampai memasukkan tangan. Nah ini kalau memasukkannya dengan sampai tangan dua-duanya ini, maaf, dengan sampai ke siku-siku, tangan ini semua gerak 1, 2, 3 batal otomatis, kudu manual maneh ya. Berarti bagaimana caranya? Kalau memang jenengan harus bergerak semua, berarti geraknya itu harus dikasih jeda 2 kali. 1, 2 mandek. 1, 2 1, 2
Ini Ustaz 421 432 skarpe. Jadi mau berapa kali? Pokoknya jangan 3 kali langsung. Oke, difahami? Jenengan apa angop? Ini sudah batal nih. Dolenan kan nih, kecuali jenengan gini atau yang biasa megang kumis atau jenggot, megang kumis, megang jenggot, ini batal, hati-hati. Kalau 3 kali itu 2, 3 hitung. Atau ngapunten lupa-lupa lagi apa Pak? Kami ya, mosok ngadep Gusti Allah hati-hati kupil-upil kan gak kepantesan yo. Jenengan menghadapi orang lain saja tonggo dewe, mosok ambil sama ngobrol sama kupil-upil iki ngadepi Gusti Allah, nanti ada momennya untuk bersihkan hidung, untuk bersihkan kuping. Jangan pas sholat, tapi memang godaan sholat itu yang paling berat. Sampun. Insya Allah semoga menjawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil pada sore hari ini bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh umat Islam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altuf bina wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafadna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanna muslimina fi Falastin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, faqihna fid din wa yu'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi umurina kulliha, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan, Allahumma arzuqna ziyarat nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziyaratul umrah wa ziyaratul hajj sinina ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Menemaikan intinya karena budaya yang selain Tubi alaihim adhdallin amin. Ngapunten ingkang kathah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.